Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Jumpa kembali dengan saya Edi Judiciro di Bincang Mitra Binaan Bank Rakyat Indonesia. Hari ini luar biasa, hari ini cerah sekali, panas sekali di luar sana. Maka dari itu senantiasa jaga kesehatan. Apalagi kita tahu saat ini masih pandemi corona. Dan hampir di setiap obrolan saya, bincang-bincang saya selalu mengingatkan untuk ingat pesan ibu. Satu, mencuci tangan, kedua, memakai masker, dan yang ketiga adalah menjaga jarak ya. Saya sama bintang tamu saya yang kece badai ini juga menjaga jarak. Tapi kali ini saya dan bintang tamu saya akan melepaskan masker. Saya izin karena suara kita biar lebih jelas terdengar di mikrofon. Ini saya udah jelas. Kalau udah buka masker nih saya langsung bersemangat. Nah, akhirnya terbongkar. Benar kan saya bilang tadi, kece badai. Namanya Cica. Ya. Itu nama asli? Nama asli Cica. Enggak ada panjang pendek? Panjangnya Cica Saparina. Cica? Cica Saparina. Namanya Cica Saparina. Siapa beliau? Beliau ini adalah owner dari ayam geprek sambal. Aduh, saya nggak enak nyebut. Sambal kelitet. Asli ya. Ayam geprek sambal kelitet. Saya langsung gimana nih? Tapi mohon maaf ya teman-teman semua ya, kelitet yang dimaksudkan ini sebenarnya betul apa yang diiniin, tapi nantilah kita bahas ya. Ya, beliau juga ada apa ini namanya apa? Keripik bijur keras. Keripik bijur kremes. Oh, ini keripik bijur kremes. Nanti kita Itu juga ngobrolin lah ya. Ini yang biru ya, biru. Ungu itu. Oh, ini. Yang ungu ada ubinya juga. Ya, ada yang kelitetnya juga. Berarti banyak juga. Termasuk ada yang kelitet juga? Ada yang pedes super. Ya ampun. Ada yang keripik pakai sambal kelitet juga. Baik, Mbak Cica. Biasanya saya selalu tidak langsung memulai kita obrol langsung, tapi saya cerita lebih ke sehariannya saja dulu. Jadi saya mau mengawali, Mbak Cica ini asli Bangka. Bangka asli. Di mana? Di Mangkol, Jalan Selan. Di Mangkol, Bukit Jalan Berang. Selan. Jadi benar-benar produk Mangkol ya? Produk Mangkol. Oh, Nenek juga situ, kakek juga situ. Ini produk Mangkol. Tapi ada garis keturunannya. Kalau keturunan itu bapak Jawa. Kalau mama itu China, Malak. Oh, Chinese. Oh, bapak Jawa, ibu Chinese. Alhamdulillah. Jadi anak nomor berapa? Anak nomor 7 Dari 8 saudara. Jadi rencana ibu sama bapaknya ya, Mbak Cica ini itu bungsu, cuman nggak jadi. Bungsu nggak jadi. Bungsu nggak jadi. Berapa jauh sama yang bungsu? 3 tahun apa 2 tahun? 3 tahun ya. 3 tahunan. Kesal dia udah 3 tahun aku jadi bungsu gitu kan. Tapi karakternya nggak kok, dia tetap melekat karakter lemah lembutnya. Semoga itu. Tapi sekolah di Mangkol itu juga? Sekolah di Gang Bandes SD 69. SD 69. Oh, dekat. Gang Bandes. Bukan apa namanya? Yang PDAM itu? Kolong mesin. Benar. Dekat kolong mesin. Saya tahu karena dulu saya sering mancing di kolong mesin. Itu zaman itu ya si banyak hutan. Kalau sekarang mah Iya, udah di dam keliling kan udah rapi kan. rumah Dulu mah. Tapi ikannya juga pada takut jadi lari. Ikannya jadi tidak ada yang gede-gede lagi. Nah, sekolah SD di situ, kemudian apa lagi? Abis SD kita maksudnya langsung turun kerja. Ya kerja kayak. Selesai SD? Langsung turun kerja. Kerja ini maksudnya? Kerja kayak apa itu salon misalnya, itu di salonnya dulu itu bersih. Jadi di salon di Mangkol itu?
Bukan di daerah Semabung, tapi dia Aceh itu kan. Nah, dia punya rumah satu, dibikin salon wanita kayak gitu. Jadi aku bantu. Kok bisa? Maksudnya kan baru SD nih. Itu udah selesai SD-nya atau? Jadi kelas 2 SD itu ditinggal almarhum bapak. Jadi udah banyak pikir, terus emak jatuh sakit stroke kan. Kayak gitu kan. Jadi udahlah bantu-bantu abang sekolah, adik sekolah, biarlah bantu-bantu kayak gitu. Jadi ada pemasukan ya buat makan atau buat bantu emak kita kan kayak gitu kan. Ya udahlah, milih, ditanya dulu sama guru mau kerja mau sekolah lagi, nggak usah lah, aku bilang gitu. Oh gitu. Jadi ya udahlah, kerja ke rumah-rumah, terus kerja ke salon apa kan, bantu-bantu cari sendiri sampai merantau Jakarta. Terus pernah juga kita kan kerja kemarin di kayak Teguh Salon kan. Kayak Teguh Salon, udah aku berhenti Teguh Salon, masuklah di daerah Jakarta di perusahaan Alisal juga. Berarti dari kesehariannya Cica dalam keluarga semua jadi berubah ketika sang ayah meninggal. Sehingga penopang kebutuhan keluarga jadi berkurang kan, apalagi Cica sudah 7 ya, anak 7 kan waktu itu ya, 7 kan. Ibu juga kemudian disambut ibu yang juga sakit-sakitan ya. Tapi maaf, kalau ibu masih sekarang? Alhamdulillah sehat sekarang. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Siapa nama ibu? Ibu Rokia. Rokia. Baik, Bu Rokia, selamat pagi, salam sehat selalu ya Bu Rokia. Terima kasih Anda sudah luar biasa menghadirkan anak yang baik hati yang seperti ini. Ini namanya Cica, luar biasa. Cak, tapi apa sih yang Cica pikirkan? Karena masih sekolah SD, kemudian kok Cica udah sedewasa itu berpikir sehingga harus mengorbankan masa-masa ya pendidikan. Iya, sempat sedih kalau ngomong masalah sekolah. Cuma ya harus gimana lagi ya. Yang pertama yang kita pikirkan orang tua. Kan Cica adalah anak nomor 7. Iya. Artinya ada 1-6 di atas Cica. Ada yang udah berkeluarga. Dulu ayuku udah berkeluarga. Abangku yang cowok itu udah berkeluarga. Terus yang ada abang 2 itu kerja TI kan, yang lumayan susah lah, namanya juga kerja TI kan. Terus pendapatan TI dulu kan ibaratnya enggak selalu ada tiap hari. Kadang-kadang ya seminggu ada, seminggu enggak ada. Mikirnya kayak gitu. Sedangkan emak obatnya harus lancar, terapinya, rumah sakitnya, konsultasi ke dokternya, itu kan harus kan. Karena emak dulu kan udah sempet mati sebelah badannya kan. Iya, udah nggak gerak lagi. Jadi kita berobat tiap minggu, hampir tiap minggu di kayak terapi diurut sama simsang gitu. Tapi itu maksudnya gotong royong lah ya. Gotong royong lah, bantu-bantu. Termasuk Cica. Dari abang-abang, ayo bantu semua masalah. Tapi ketika Cica memutuskan, ya udahlah aku nggak usah ada pendidikannya, aku bantu aja deh. Itu gimana reaksi, terutama kakak-kakak dulu deh? Tahu ini kecil udah. Pernah marah. Pernah dimarahin? Marah. Ya memang harusnya marah lah. Masa ya SD udah mulai berpikir gitu? Marah. Ayuku itu yang nama Islamia itu harusnya ngamuk gitu malahan. Marah. Kok bisa kerja katanya? Jangan kamu kerja, pokoknya sekolah. Ya tapi gimana ya, ayuku juga kan kasihan, dia juga kan susah kan. Terus udah bersuami kan, nggak senang lah hidupnya kan. Cuma ya sederhana, cuma masa dia punya anak kan, suaminya juga kerja kayak gitu. Ya udahlah, buat bantu-bantu. Kalau mikir sedih sekolah, sedihnya sampai sekarang. Nyeselnya ya nyesel, pasti nyesel. Cuma ya udahlah, yang penting emakku sehat, udah itu aja. Niatnya kan kerja cari duit untuk obat emak. Udah. Sayang banget sama ibu ya. Ya alhamdulillah masih sampai sekarang ya, nama juga orang tua kita kan. Sampai kita mungkin udah nggak ada lagi ya pasti sayang. Tetap sama orang tuanya ibu ya. Pastilah. Cuma nggak sia-sia lah. Ibu marah nggak waktu itu tahu Cica nggak sekolah? Dia kan pas itu nggak bisa
udah peron. Kelihatan dari ekspresi Dia kayak kesal ya. kesel Bukan dia lah. kesal, mungkin kesal dengan dirinya sendiri atau Kesel kesal- mungkin nggak bisa jaga anak-anaknya, terus karena aku putus sekolah, ada juga abangku yang di atas aku juga putus sekolah, dia kerja. Jadi pas kami putus sekolah sama abangku, emak sakit, ya udah drop lagi dia. Ya, drop lagi, terus diurut lagi, terus dibawa rumah sakit lagi, ada lama kan, ya lumayan 8 bulan apa setahunan lah. Itu berobat, ya udah lama-lama alhamdulillah. Pas itu emak udah agak mendingan sehat. Pas itu udah bisa ngomong, udah bisa ngomong tapi belum bisa bisa gerak. bisa gerak, cuma mak kayak gitu, cuma bisa kan kayak gitu ngomongnya. Ya udahlah, nggak lama itu aku kerja di Teguh Saloni, nggak lama merantau aku di perusahaan Olisel. Di perusahaan Olisel itu ya apa ya, kayak kuli bangunan, kayak mikul-mikul. Mikul apa? Ya bukan mikul berat-berat, misal kita kan punya Olisel ini kan ada olahan oli misalnya kan, nah diolah olinya, terus ya kita ini kerjanya juga nggak terlalu berat, cuma bawa-bawa teng apa kayak gitu. Ya lumayan. Apa yang Cica pengen tunjukkan ke mama sebenarnya sehingga Cica harus mengorbankan masa-masa Apa pengen itu ya, pokoknya pendidikan? kalau pendidikan itu pengen lah, cuma nggak terlalu, yang penting usaha emak itu sehat baik. Ku ingin nunjuk nih anakmu kayak gitu, biar nggak kaya, biar nggak pendidikannya nggak tinggi, aku pengen sebagai orang tua tuh anakku yang bisa bantuku kayak gini ya. Cuma ya kalau untuk kedepannya mungkin ingin menjadi lebih baik lagi di antara orang-orang yang kebanyakan orang yang menyanyiakan orang tuanya, terus yang sering galak sama orang tuanya. Kadang rasa teriris tuh ada ya, tapi aku juga nggak munafik ya, sering lah alamak ini kayak gini, cuma kalau sampai ngebentak Enggak. minta jangan. Paling mak nggak boleh kayak gini. Udahlah mak, kalau mak nggak mau dengar, kadang nggak susah minum obat kan, obatnya dibuka diselip. Oh gitu. Zaman dulu tuh aku kerja capek-capek mak, jangan kayak gitu, cari obat mahal. Aku yang kerja, ibarat ayu-ayu abang-abang kerja semua udah bantu mak, masa obatnya yang segini 800.000, 800. Nah zaman dulu. Jadi setiap minggu beli. Kalau dibuang itu duit semua kan. Ya udahlah, nurut akhirnya. Dah nurut, alhamdulillah sehat. Sampai sekarang dia nurut. Sampai sekarang ikut ya. Nurut. Tiap bulan ya kontrol terus dia. Saya senang. Kenapa saya senang? Setiap orang, anak yang benar-benar mengagungkan orang tua, saya apresiasi. Saya punya jempol kaki 2, jempol tangan 2, saya apresiasi. Kalau punya jempol yang lain saya beri semua. Kenapa? Karena kita sebagai anak itu punya tanggung jawab yang luar biasa kepada orang tua. Jadi kita nggak bisa bangga, nggak bisa sombong, nggak bisa sok-sokan. Kalaupun kita dalam hidup, maaf, mungkin kita punya banyak harta, kita mewah, hidupnya luar biasa, tapi kita mengabaikan yang namanya orang tua. Saya nggak ini. Jadi saya lebih baik kita sederhana, secukupnya, tapi orang tua kita bahagia. Waduh, rasanya benar nggak? Iya. Hah? Benar, luar biasa. Dulu gaji dulu nggak pernah masuk kantong, langsung ke mak. Jadi zaman dulu kerja 250 kan, 250 zaman dulu kerja. Ya udah langsung ke mak aja, simpen buat beli obat. Makanku jangan dipikir. Nggak usah benar-benar sampai menahan keinginan pribadi hanya demi untuk menyenangkan orang tua. Ya kalau nggak kayak gitu, siapa lagi yang kita harap di dunia ini? Tapi itu membahagiakan ya, enak ya. Ya alhamdulillah lah, bisa lihat mak sehat sekarang. Tuh,
Coba, kalau seandainya di sana ada emak, kamu mau ngomong apa? Tiap hari ketemu emak kan? Tiap hari ketemu. Nah, kadang-kadang atau jangan ngomong ke emak deh. Sepanjang sampai detik ini dari kemarin-kemarin waktu kecil, penyesalan apa yang paling membuat Cica sampai detik ini mesti ya ampun, harusnya aku tidak melakukan itu dulu sama emak. Ada nggak? Yang bikin emak mungkin kesal, bikin emak sedih. Dulu Pernah nggak? Pasti saya mungkin yakin pasti ada. pernah seumur hidup itu. Jadi ceritanya begini, pas emak itu nggak sehat, terus kita gimana ya sebagai anaknya, ada rasa takut emak nggak sembuh kayak gitu kan. Ada rasa takut emak nggak sembuh, emak nggak bisa sehat. Terus aku marah kayak gini, udahlah mak, kalau emak nggak mau dengar, aku nggak lagi ngurus emak. Dan sampai sekarang ya, makanya kadang berdua sama emak kan di kamar apa di teras, mak aku minta ampun, minta maaf dulu pernah aku bentak Terucap. maaf. Ya Allah, aku bilang sampai sekarang, Allah dah maaf ampun dah. Oh, ibu sekarang udah bisa ngomong? Udah lancar, jalan lancar. Wah, Udah Bu, udah mantap. lancar. Udah ngomong biasa, udah bisa jalan-jalan kemana ada. Ya, kapan-kapan kalau saya main ke Mangkol saya mampir. Saya jumpain. Ya boleh. Berarti sekarang udah sehat. Udah saya Alhamdulillah. udah Berapa lama itu? Dari beliau benar-benar yang tidak bisa apa-apa, kemudian sekarang dari umurku berapa ya? Mungkin belum ada lah 10 tahun mungkin. berapa? Belum ada 10 tahun. Pokoknya bapak meninggal, emak jatuh sakit. Perjuangan itu. Kalau sehatnya paling 10 tahun lebih inilah sehatnya. Berapa tahun kan dia sakit stroke betulan. Berarti baru beberapa tahun terakhir ini dia sudah alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah dia sekarang udah ngomongnya lancar, jalannya udah biasa aja. Cuma nggak kuat lagi kayak gitu kan. Kayak apa? Dia ngambil air misalnya untuk nyiram kembang atau gimana, itu embernya nggak kuat lagi. Makanya nggak dikasih lagi. Jangan lagi lah. Nggak dikasih. Ya, Rukia, saya sekali lagi menyampaikan punya anak yang luar biasa, ya, bukan 1 hari atau 2 hari, tapi dia benar-benar punya keyakinan kalau dia benar-benar bekerja keras, didoakan yang baik, hasilnya baik. Ya, keren, saya pikir keren. Dan hari ini beliau sudah pada tampil pada titik ini, itu kan sebuah kemajuan yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan Mbak Cica ini sudah mengawali kerjanya saja sudah dari SD. Pertama kali kerja SD itu kerja apa tadi? Kita salon. Ikut di salon ya? Tukang nyuci anduk, ngepel. Oh. Nanti diajarin potong rambut, diajarin kerembat, lama-lama diajarin. Gimana ceritanya kemudian Cica, kan namanya anak kecil kalau anak SD kan? Kucuk-kucuk datang itu atau ada yang bawa atau? Enggak. Dulu kan apa ini masih hutan Jalan Sumabung ini kan? Nah, jauh sekali ya mainnya ya? Kan Bukan main. Aku tinggalnya kayak mana? aku Waktu itu? di Mangkol juga di situ Tuh, rumah sekarang. jauh loh. Jauh, ku jual timun, jual kacang, jual es apa? Es yang zaman dulu tuh. Es yang pakai apa itu? Pakai plastik Iya, yang dibungkus itu ya. Sampai lalang kelewat pelang sekolah kan jual itu, bawa Dari termos. Mangkol? Bawa termos, Naik makan sepeda? nasi. Jalan dulu sama kawan. Masya Allah. Jauh loh guys. Jauh loh. Jadi teman-teman yang khususnya tahu Bangka Belitung, tahu wilayah apa tadi Mangkol ya, Pedindang, Mangkol, mau jalan ke sini itu jauh loh. Lumayan lah. Apalagi bawa barang kan, bawa es, bawa dan sebagainya ya. Dan itu SD. Ingat SD kelas berapa? Pokoknya habis SD, dari SD kelas 5. Kelas 5. Itu stop benar. Itu lanjut sebentar udah stop. Tapi berarti nggak tamat dong? Enggak. SD udah benar-benar menempa dirinya dari kecil ya. Jadi bersyukurlah Anda semua ya, yang masih punya orang tua lengkap, sehat walafiat, disuruh sekolah, menempuh pendidikan, jangan disia-siakan ya. Betul nggak? Setuju nggak Cica? Iya.
Banyak loh di luar sana, ada anak-anak di luar sana yang mungkin sampai saat ini pengen sekolah tapi mereka nggak bisa sekolah hanya karena kondisi ekonomi dan keluarganya. Tapi saya yakinkan bagi anda semua yang memang mau menempuh pendidikan, ayolah ya, coba semaksimal mungkin, seoptimal mungkin pendidikan untuk masa depan anda. Ya, walaupun ada banyak cara seperti itu. Jadi keliling bawain es, bawain jajanan-jajanan kemana-mana tuh, ke rumah orang-orang gitu ya. Ke Komingkonhin, ke KC, kayak gitu. Jalan kaki. Jalan kaki sama kawan dulu. Emak nggak tahu, keluarga semua nggak tahu. Jalan kaki. Itu berapa lama? Lumayan lama. Sebelum akhirnya kok kucuk-kucuk sampai ke salon itu? Jadi ceritanya begini, ada dulu Ayu jemur anduk kan di luar pagar rumah kan. Aku bilang, itu main di Semabung ya, berarti dari Semabung. Di Semabung kan, ayo nanya apa deh, di sini ada lowongan nggak? Oh nanti ya, panggil Cici dulu kan, kalau orang Jawa kan Cici kan, panggil Cici dulu ya. Udah, datanglah yang punya salon, bilang, Ci terima nggak? Mau kerja apa, bisa nyalon apa, kok masih kecil kerja, kata Cicinya kan, sempet diomelin juga kan. Iya, kecil mau kerja. Kamu katanya kayak gini ya. Udah, aku ceritakan hidupku gimana kan, kenapa sampai aku nggak sekolah lagi, kenapa sampai aku mau kerja kan, aku cerita. Udah, iyalah kata Cici, tapi syaratnya mau ketemu keluarga dulu kan. Udah bawa ke rumah, ketemu sama ayuku, sama emakku, sama abangku, minta izin boleh nggak? Ya kata abangku sebenarnya nggak boleh, nggak jadi kan, kata ayuku. Ya lah, masih SD kelas itu umur berapa ya berarti? 9 ya? Sekitar 9-10 lah kayak gitu kan. 9-10 tahun loh dia kerja. Jadi aku bilang kalau aku nggak kerja aku minggat dari rumah. Jadi dia yang ngancem loh sama keluarganya, kalau nggak diberi kerja dia mau pergi dari rumah. Wah ini kacau nih dia. Soalnya kan makku lagi sakit, gimana? Dia justru bertekad bukan karena dia melawan, karena dia pengen bukan, tapi dia saya pengen melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk ibu, lagi-lagi ibu, bener. Untuk emakku biar untuk sehat. ibu, bukan buat dia berhenti sekolah pun bukan keinginan dia sebenarnya, justru dia pengen dulu sekolah tuh mau, tapi lagi-lagi dia pengen membahagiakan ibu. Bagaimana caranya, walaupun saya masih kecil dia berusaha. Itu dia. Akhirnya kerja diterima. Coba dulu kata Cicinya. Udah coba, Ci aku nggak pulang, nginep rumah Cici aja. Soalnya kan kalau aku pulang nggak bisa tidur. Lihat mak kayak gitu kan. Kalau tidur kan di samping. Duh kapan mak sembuh. Udahlah kerjalah sama Cici itu, nginep di rumah Cici. Kalau 2 hari sekali pulang kan, Ci boleh nggak minta gajinya seminggu sekali? Iya nggak apa-apa. Jadi seminggu sekali udah Cici yang nganter ke rumah duitnya. Aku tetap kerja di salon kan. Kalau ngambil 3 bulan kerja, ada yang ngambil libur, aku yang masuk liburnya dia, jadi bonusnya banyak. Dari 200 sampai 400 zaman dulu. Ngambil bonus orang kan. Kadang waktu itu seminggu berapa liburnya? Waktu itu 50 ya seminggu. Kadang lebih 50 kan. Kadang Cicinya kan baik kan orangnya. Jadi bisa 50 sampai 100 ribu bisa seminggu. Bisa itu dikasih. Bayang nggak, anak usia 9 tahun ya, dia bersikeras untuk bekerja, mengorbankan pendidikannya ya, yang seminggu dia dapat 50 sampai 100 ribu, dan itu diberikan semua kepada orang tuanya. Ya lo bayangin lah, bayangin sendiri teman-teman semua Bincang Mitra Bangga Rakyat Indonesia, Anda bayangin. Saya aja kalau umur segitu ya, kita orang masa-masanya bermain, masa-masanya berkumpul, apalagi maaf cicak perempuan kan ya, dia sudah berjibaku loh. Itu kerja dari jam berapa ke jam berapa? Kalau Cici itu dia karena baik ya, mau istirahatnya jam berapa kan, kalau mau pulang kapan aja dikasih. Cicinya enggak, karena aku kan masih kecil kan, dia enggak mau kayak yang mbak-mbak itu, ayu itu kan, dia enggak mau perginya jam berapa, pulangnya jam berapa.
enggak dikasih. Enggak ya? Enggak. Orang baik pasti akan ketemu sama yang baik juga ya. Ya, jadi Anda baik, insya Allah nanti akan jumpa sama orang baik. Berapa lama waktu itu sama Cici kerja? Sama Cici itu hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Mm-mm. Terus kenapa pindah? Pindah itu pengen istirahat. Pengen istirahat. Maksudnya? Ya maksudnya gini kan ngomong sama Cici, Ci mau istirahat dulu ya Ci. Ada rasa capek kan, nggak bantu-bantu. Oh ya udah nggak apa-apa, kalau mau kerja di sini nanti bilang, kalau mau pindah kerja juga nggak apa-apa katanya gitu kan. Udah umurku udah hampir 12 tahun ya, hampir 12 tahun itu aku kerja kayak apa? Aku ngambil cuci baju tapi ke rumah. Di Mangkok? Deket daerah situ kan. Cuci baju ada 3 rumah dulu ya, dikasih 5. Nawarin sendiri berarti? Nawar sendiri atau nanya sama kawan. Iya, berarti Cica yang maksudnya yang jemput bola, nanya ke siapa gitu. Bu ada cuci kotor lah, saya yang cuci gitu ya? Kayak gitu, sama Aceh dulu yang di kampung asal. Ci nerima lowongan nggak bagian cuci baju, tapi nyuci aja Ci. Mau kata Cinya. Ya udah kalau mau besok mulai ya katanya gitu. Tapi gajinya per minggu ya Ci. Iya gitu. Cuci baju. Ada tiga Umur 12 tahun. Cuci baju. apa Keren. Bu Rokia keren, BRI keren. Ini orangnya memang bukan kaleng-kaleng nih, memang bener-bener udah ditempa sedemikian rupa dari umur kecil. 12 tahun. Iya, 12 tahun. Habis itu nyuci. ya. Berapa tahun aktivitas itu? Aktivitas itu sampai umur udah lumayan lama. Oh, Bagian nyuci itu terus udah deket kan sama bosnya kan. Cah boleh nggak bantu ibu ini, kalau ada dulu kan bos aku juga dia kayak semacam catering makanan kan. Bantu ngepak ya Cah, nanti akan dapat bonus. Terus bulan depannya lagi, Cah bolehlah jaga rumah ibu kalau ibu lagi keluar. Ya udah boleh Dapat kan. lagi. Dapat lagi kan. Nanti ibunya yang satunya nawar lagi, Cica bolehlah bantu ibu bersih rumah. Oh ya udahlah, tapi kerjanya itu yang aku salutnya sama bos aku itu, aku ibaratnya enggak dikekang. Baju itu mau dilipat mau enggak pernah dimarah. Enggak pernah dimarah. Ya alhamdulillah lah, ibaratnya walaupun mereka marah juga ya wajar, mungkin aku salah kan. Tapi ya alhamdulillah nggak ada yang marah. Bosku semua baik-baik, nggak ada yang baik, nggak ada yang ibaratnya jahat judes, nggak ada. Ya wajar ketika mereka marahku, Cah kamu kok kerjanya kayak gini, aku nyadar aku salah dan perbaiki. Ya udah, kalau bilang bos aku itu dulu judes jahat, enggak, baik. Karena semua mereka kasih aku uang kayak gitu kan, kasih aku belanja apa, makan di rumah 24 jam mau makan apa bebas, enggak ada yang jahat-jahat. Berapa tahun waktu itu Cak? Hampir kerja jalan berapa tahun ya, 2 tahunan lebih kayak gitu. 2 tahun lebih. Kemudian pindah lagi kerja salon bagian make up. Naik kelas dong. Emang bisa make up? Kan dicuci tadi kan udah belajar. Diajar nyanggul, diajar apa itu, ngeriting bulu mata, make up, potong rambut, diajar, tapi khusus wanita, nggak ngambil yang cowok aku. Emang ada cowok make up? Zaman sekarang aja cowok make up? Enggak, zaman dulu kan kayak potong rambut cowok aku nggak ngambil. Rembat misalnya cowok aku nggak ngambil, kayak gitu kan, aku cuma ngambil khusus cewek perempuan aja. ya? Karena kan aku bilang sama Cici, aku kan masih kecil, nggak mau pegang yang orang lagi, takut nanti ada apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa. Kata bosnya ngerti kan, dia baik kan. Ya udahlah, kerja di situ banyak belajar. Dan Cica juga pintar berarti, dia tahu soal itu. Ya belajar pasti tahu. Luar biasa loh itu teman-teman, makanya saya salut sama Bank Rakyat Indonesia karena mereka menghadirkan narasumber yang menurut saya menginspirasi, sangat-sangat menginspirasi ya. Dari kecil udah bekerja keras sampai sekarang. Kemudian jadi make up. Setelah make up itu apa ya, banyak kerjaan sih. Keliling-keliling juga ya. Habis itu. Tapi nggak pernah lama ya? Paling lama 2 tahun atau 3 tahun ya?
habis itu aku habis belajar kerja di salon itu yang make up itu karena aku kan mau di rolling ke salon lain kan, keluar kota lah, Jakarta misalnya kan, ke Jakarta, Kalimantan, kemana kan. Aku memutuskan untuk tidak kerja karena nggak bisa ninggal emak. Berhenti artinya. Berhenti. Karena Stay lagi di Belitung. di Belitung lagi. Apa itu ya? Tetap di salon? Enggak. Zaman dulu kan lagi timah lagi naik kan. Ya udahlah jual beli timah. Oh, pernah Ngambil upah 1 kilonya 1.000. Bukan ini apa nih? Jual beli timah. Oh, kamu jadi pengepul ya? Jadi aku nih cuma nawar, bang mau beli timah nggak sama si A? Oh, mau, nanti si A nya jadi dia broker, cuma bilang aja. naik kelasnya agak tinggi dia sekarang, naik jadi broker timah. Jadi kalau broker timah kan lebih ke komunikasi. Kita tahu yang melimbang si A, kemudian kita menjadi perantara menawarkan ke si B. Nah, kita ambil fee dari ujung itu kan, biasanya nggak gede. Habis itu kemana lagi? Itu aku kerja. Ini banyak loh kegiatannya, nih banyak nih. Dagang apa ini? Kayak spray baju. Ternyata pebisnis juga dia. Tapi nggak pernah lama ya? Dagang itu sekitar 3-4 tahun ya. 3-4 tahun, lumayan lama juga. 3-4 tahun. Nah, setelah itu aku buka salon. Ada sampai sekarang? Ada salon? Ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya udah punya salon sendiri di Mangkol. Di rumah sendiri. Namanya Ica Salon. Ica Salon di Mangkol. Itu kan pelan alhamdulillah ada salon sendiri. Dan yang mau lola Ica sendiri atau sendiri? Ada yang bantu? Enggak ada. Keren. Itu khusus perempuan atau laki-laki juga boleh? Khusus perempuan, tapi berarti saya nggak boleh potong rambut di sana, dia nggak terima laki-laki. Oh, berarti itu usaha yang pertama yang dari Ica sendiri ya, maksudnya ya, dari salon itu ya. Saya Ica nggak perlu menjelaskan, saya sudah tahu kenapa pilihannya adalah salon, karena ternyata dari awal dia sudah kerja di salon. Jadi cintanya dia sebenarnya ke salon gitu kan, dia ke salon. Atau didak waktu itu belajar ya? Belajar ikut seminar dulu kan 1 tahun 3 kali seminar aku, Latulit, Wardah, sama Pixie. Jadi ya belajarnya dari seminar itu. Terus jadi semua ya, termasuk make up ini. Fashion apa semua ada ya? Iya. Wedding ini juga ya? Belum berani. Tapi mau? Kalau make up nikah ya berani, tapi kalau untuk wedding nggak berani. Tapi kita doakan semoga bisa kan pelan-pelan ya, karena tidak ada yang tidak bisa kan. Apalagi perjalanannya sudah panjang. Ya, itu dia. Karena setelah itu apa lagi? Habis salon? Salon. Itu udah nikah belum sih? Belum ya? Belum nikah belum. Salon tuh belum? Masih gadis. Luar biasa loh, punya usaha sendiri loh gadis. Kemudian salon ya, sambil buka salon aku juga sambil dagang juga kan. Tetap dagang juga? Tetap dagang baju-baju juga. gitu ya? Nggak lama itu aku nikah. Ketemu cowoknya di mana? Apalagi nyalon? Enggak, aku lagi nawarin kayak produk apa misalnya dari penjualan aku itu kan ke rumah kawan aku. Udahlah, di depan rumah kawan aku itu ada rumah ini. Aku kan orangnya ada pangeranku. Iya. Enggak, belum kenal waktu itu kan pertama kali ketemu. Mas, ngapain? Aku sering manggil-manggil orang, nggak jelas aku kan. Oh, dia manggil-manggil? Aku yang manggil-manggil. Mas, ngapain? Lagi nyuci Vespa kan depan rumahnya. Oh, lagi nyuci Vespa, Mbak. Oh iya, jalan dulu ya Mas. Ya udah. Oh, ini loh awal dari klitet tuh ini sebenarnya. Dia duluan loh, dia nyamperin orang. Wah, ini kacau nih. Enggak, ini rumah kawanku, ini rumahnya dia di depan kan. Kalau kita lewat depan orang nggak negor, nggak sopan kan.
Nah, Tapi biasanya cewek nunggu loh, dia pura-pura nggak tahu aja. aku sama siapa aja negor. Orang nggak kenal, yuk mbak, mas, apa? Tegur. Supel tuh, dia supel. Oh, jadi karena keseringan itu baru Ya, awalnya sih enggak sih. Enggak apa maksudnya. Enggak mungkin banget ya kan. iya. Suami aku itu guru S1. Hmm. Sedangkan aku S aja nggak Oh, lulus. sempat gitu mikirnya. Mikirnya yang Mikirnya. kedua beda agama. Oh, gitu. Dia Kristen, aku Islam. Hmm. Jadi nggak mungkin, kawan aja lah. Kalau misalnya sama kawan itu pacar bukan Teman. Emang kalau belum ada ikatan nggak bisa dibilang kayak gitu kan. Iya, iya. Habis itu nggak lama sih, 2 bulan lebih nikah. Dia Aku ngajak. nikah sama dia. Aku bilang gini, kalau kamu mau serius sama aku, kamu ngikut aku agamanya kan. Kalau aku enggak, kamu nggak mungkin kan itu kan. Terus iyalah katanya, mau kasih tahu orang tua dia gimana kan. Ya awal-awalnya nama juga orang tua kan bukan nggak ngasih sih, apa namanya, belum siap kan. Ya udah, ada ditunggu berapa, 1 minggu, ya udah nggak apa-apa, dia langsung mualaf, udah nggak lama nikah 1 minggu. Alhamdulillah, akhirnya dia menemukan kisah cintanya juga menarik sebenarnya. Ya. Jadi dia menikah, kemudian semuanya berjalan lancar, salon juga lancar, dagang dia juga lancar. Dan suaminya apa kerjanya? Guru Suaminya adalah guru di swasta terus ya. swasta terus, dan dia guru swasta terus. Dan kemudian kapan titik bener-bener muncul ayam geprek sambal kelitet ini? Tapi sedikit banyak saya sudah tahu kenapa kelitet ini. Ini menunjukkan karakternya yang punya sebenarnya. Tapi bukan konotasi yang buruk ya, kelitetnya bukan ya. Tapi ini benar-benar dia karena apa, lincah, kalau menurut saya dia lincah. Itu kapan sambal kelitet ini ide ini muncul ini? Nggak lama nikah, bingung kan mau kerja nggak Kan ada bisa. salon Kan pas itu lagi menurun kan. 1 tahun yang lalu itu lagi menurun, terus make up juga kurang kan. Ya udahlah, mau kerja kan, aku bilang sama lakiku, mau kerja kok. Wah nggak boleh, ntar kamu sakit-sakit, ntar kamu pingsan gimana ya kalau orang gini-gini kan. Ya udah, bingung tiap pagi kan di ruang TV itu mau ngapain kok, ayam geprek mau di apa, bingung kan. Kok kepikiran ayam, langsung kepikiran ayam? Ya kepikiran ayam, soalnya tiap hari lakiku makan ayam, Makan ayam. Suaminya suka makan ayam bukan? telur ayam. Jadi aku gini mikirnya, pagi-pagi jam 7 kan udah beres lakiku kerja, duduk, aku bikin aja ya ayam geprek sambal kelitet. Cari dulu di Google ada nggak nama yang ini kan. Oh rupanya nggak ada. Ya udahlah, langsung detik itulah, hari itulah pakai jaket langsung ke pasar Kampung Asam. Nah, Langsung memang waktu itu awalnya langsung inget sambal kelitet ya, langsung sambal kelitet. kelitet soalnya nggak ada. Pikirannya kelitet ya. Kalau yang petir apa itu kan udah ada semua kan. Yang setan apa udah ada kan, yang kelitet belum ada. Udah. Jadi ya semenjak pakai sambal ayam kelitet, ya alhamdulillah lah, udah sedikit banyaknya ada yang tahu. Ada yang tahu ya. Namanya. Itu deh. Tepatnya tahun berapa kalau ini mulai benar-benar ini dikomersilkan, dijual artinya? Ingat masih tahun berapa? Tahun inilah, tahun 2020, masih bulan 5 apa bulan 4. Apanya sambal kelitet ini? Baru mulai. Udah, ini pemasarannya yang paling lamanya ledak ya baru-baru ini. Kemarin kan jualnya di rumah kan. Oh, artinya beberapa tahun yang lalu sebenarnya usahanya sudah dimulai, tapi belum booming ya. Boomingnya baru-baru ini. Paling udah 2 tahunan lah ya, 2 tahun lalu ya. Geprek itu pun karena kecintaan suaminya kepada ayam, jadi dia kepikirannya ayam, dan ide aja muncul kelitet, jadi muncullah ayam geprek sambal kelitet. Lalu bagaimana rasanya? Ini tugas saya.
Ini pedes nggak nih? Jadi coba aja. Ada levelnya nggak sih? Ada. Ada level. Ini level berapa? Coba aja level berapa. Waduh. Tahu kan? Tapi nggak apa-apa. Demi Anda semua, ya, penonton Bincang Mitra Binaan Bank Rakyat Indonesia, saya akan mencicipi sambal kelitet Mbak Cica. Nah, ini dia nih. Saya udah merinding kalau ngeliat cabai-cabai gini nih. Ya. Ini dia nih. Pedes Enggak kayaknya. Pedes. Gimana? Magnus, sambal kelitetnya Mbak Cica keren, tapi sayangnya ini nggak ada gerainya di Pangkal Pinang, cuman ada di mangkol. Jadi kalau mau boleh kan? Pesan aja, bisa diantar. Nomornya Ada. berapa? 0852 6996 8375. Tuh, dia aja lupa nomor sendiri. Ya, jadi teman-teman semua, nomornya ada di bawah sini. Ya, sudah kita buatkan nomornya di bawah sini, jadi boleh via telepon, ya WA. Jadi penasaran, pengen coba, boleh telepon ke nomor-nomor itu, dan dia juga terima pesanan kok. Pesanan nasi tumpang, ini dia nasi pesanan, dan itu karya dia sendiri, karya si Cica, ya Mbak Cica sendiri. Tapi sejauh ini respon pelanggan gimana? Alhamdulillah. Ya. Oh, saya lupa, ini 15.000 ya? Iya. Ini satunya 15.000. 15.000 itu terdiri dari satu tempe, satu tahu, kemudian ada lalap-lalapan kecil, nasi putih, dan satu potong ayam yang sudah digeprek bersama sambalnya tentu. Itu dia, 15.000. Sangat terjangkau sekali lah. Pernah berapa banyak terima paling banyak terima pesanan selama usaha ini berjalan kapan? Paling banyak itu satu hari, nggak nyampe satu hari, dari pagi sampai siang itu pernah habis 100 kotak. 100 kotak? Pernah? 100 kotak? Pernah. Wow. Kita nggak tahu, dan kalau masa-masa kayak gini pengaruh nggak? Lagi corona gini? Ngaruh banget. Hah? Ngaruh? Jauh ya? Iya. Kan corona dari awal tahun kemarin ya? Nah, dari situ lah. Sampai saat ini kan? Itu gimana? Begini? Naik turun begini atau Goncang. begini gini? Goncang dia. Goncang? Bukan begini-begini tapi geger dia, gegar. Cepet bingung juga atau gimana? Bingung mau gimana? Nggak ada yang order juga. Sempet nggak ada sama sekali orang. Nggak ada sama sekali. Corona, apalagi di awal-awal mungkin ya. Pas mau naiknya langsung turun. Oh. Aduh. Jadi ini fakta ya, bahwa sekali lagi saya jumpa dengan UMKM yang benar-benar merasakan dampak dari corona. Ya, udah posisi baik di atas, kemudian corona, kemudian terjun payung, bahkan sampai tidak ada yang order pesan. Terus apa yang Cica lakukan? Keripik olahan lagi, nggak ada ininya, dikit pemasukan udah hajar ke situ. Ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Ternyata setelah gepreknya oleh corona turun, Cica tidak menyerah, kita tidak melemah. Gepreknya tetap jalan walaupun tersendat-sendat, ya kan? Tapi dia berpikir memunculkan produk baru, keripik bijur ya. Keripik bijur kremes. Nah ini banyak sekali loh.
Ini yang ori ya? Ini yang ori ya? Ini yang manis, yang orinya Ini habis. bijur semua kan? Ini bukan ubi. Oh ini ada ubi, Mm. ini bijur yang biru itu ya? Ini yang biru itu, ini kremes. Nah, tapi memang belum ada ininya ya, labelingnya semua ya. Dan sekali lagi, ini belum ada labelingnya, berarti nanti Cica akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, mulai dari RT, RW, desa, kemudian kecamatan, dinas terkait karena dia masuk Bangka Tengah, berarti ini Bangka Tengah itu sangat support loh sama usaha UMKM. Nanti besok-besok di sini udah ada labelingnya di sini. Ya, ada MUI-nya. Udah ada, belum dipasang. Ada izinnya. Oh, sudah ada. Apa namanya? Tapi MUI-nya belum. Ini namanya crispy olahan keripik Rolis. Rolis. Why? Kenapa Rolis? Rolis itu dari ngambil nama emak sama mertua. Emak dan mertua. Ro itu Rokia, Lis itu Bu Lis. Jadi Rolis. Aduh, saya kalau ngomongin orang tua nih, saya nggak kuat sebenarnya. Karena memang saya juga termasuk orang yang sangat tunduk sekali sama orang tua. Orang tua jadi, ya, oke deh, sip. Rolis, ya, itu spesial dipersembahkan untuk ibunda tercinta Rokia dan Ibu Lis, itu adalah mertua tersayangnya, ya, luar biasa loh. Ini Rolis nih keripik. Ini berapa satu ini? Ada yang 5.000, 8.000, 10.000 sampai per kilo. Oh, mulai dari harga 5.000 sampai Per kilo ya. Jadi paling rendah itu 5.000, kemudian boleh juga pesan langsung per kilo. Dan ini idenya dari siapa? Sendiri. Banyak ide nih ternyata dicari. Kok tiba-tiba? Tapi yang pertama yang ini atau ubi yang biasa dulu? Dua-dua langsung. Dua-dua langsung. Kepikiran dari? Apa ya? Kalau lagi buntu ya ada-ada aja ya. Bener juga ya. Datang sendiri dia. Jadi dia jujur ya. Jadi kalau buntu ya justru pikirannya terbuka. Jadi mudah loh buat Cica nih biar pikiran terbuka. Nunggu dia buntu. Ini buntu apa nih? Buntu duit atau gimana? buntu Dana. Ya, tapi bagus. Itu juga bisa dijadikan quote. Jadi ketika kita terpuruk dengan tidak memiliki keuangan, justru memaksa otak kita untuk berpikir lebih cerdas. Ya, akhirnya hal yang positif. Kan luar biasa. Iya. Ini loh. Yang Nih. penting Halal. halal, kerja amanah. Kerja amanah nih. Ini yang sambal kelitet. Ini lagi-lagi nih. Keripik kremas. Ya, ini sambal kelitet. Bener kan? Pedas kelitet. Mulai dari 5.000 sampai jual per kilo. Kemudian jadi nasabah Bank Rakyat Indonesia udah lama? Baru ya? Mudah nggak sama Bank Rakyat Indonesia? Alhamdulillah. Baik-baik orang. Alhamdulillah baik-baik. Hah? Baik-baik. Baik kan? Di kantornya baik. Susah nggak ngurusnya? Enggak, cuma dikasih ini fotokopi misalnya kan kayak gitu kan, kartu keluarga, buku nikah, disurvei, alhamdulillah. Langsung? Berapa lama waktu itu? Paling sehari atau 2 hari. Hari ini survei, besoknya nunggu beberapa hari, paling seminggu. Enggak nyampe kayaknya. Enggak nyampe ya? Kan? Itu saya bilang, lagi-lagi Bank Rakyat Indonesia itu tidak menyulitkan Anda, tidak menyusahkan Anda, tapi justru Bank Rakyat Indonesia memudahkan Anda, membantu Anda mencerahkan masalah keuangan Anda. Yuk, seperadik semua, gali-gali, datang ke Bank Rakyat Indonesia. Punya masalah keuangan, datangnya ke BRI, jangan ke saya. Karena kalau ke saya, masalah Anda akan tambah jadi masalah. Ya, tapi kalau BRI, maka masalah Anda selesai. Tapi BRI biasanya, ya, sudah baik seperti itu, dia juga meminta kita juga harus baik. Artinya ya kalau sudah tanggalnya ya jangan meleset. Kan kadang-kadang banyak loh nasabah yang udahlah nantilah, jangan dong. Bank Rakyat Indonesia sudah baik, sudah sepantasnya kita juga baik. Semoga nanti dilancarkan. Selain itu BRI juga sering nggak misalnya komunikasi ke Cica, gimana Cak perkembangan, lancar kah atau gimana, sering nggak? Sering, Ibu Kartika.
Oh, Ibu Kartika tadi ya? Dia emang kayak apa ya, baru kenal tapi kayak udah kayak kawan. Akrab ya? Bu, apa kabar? Bu, gini-gini enggak? Ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ayam geprek, masukkan keripik kayak Ada gitu. keripik juga. Kayak gini, ayam gepreknya hari ini misalnya berapa, tapi ini lebih kayak gitu. Ya pokoknya mereka berdua ini ya alhamdulillah lah ibaratnya. Nggak ada Saling konflik. inilah ya, saling ini ya, Menutupi ya. Salon tapi masih? Salon masih, cuma ya paling potong rambut, kelembat-kelembat biasa. Kadang orang yang langganan, khusus langganan, ayo bisa ke rumah, bisa, ya udah kita lanjut. Mbak datang ke rumah? Iya, ke rumah juga. Keren. Jadi Cica sekarang sudah punya salon, kemudian sudah create ayam geprek sambal kelitet, terus ada lagi rolis ya, namanya rolis itu keripik ubi ya, keripik ubi kremesnya, dan ada sambal kelitet juga. Ada ori, ada rasa sambal kelitet, ada ori. Ibu Rokia melihat posisi Cica saat ini, apa komentarnya? Pernah ngomong nggak ya? Pernah. Apa kata ibu? Jadi habis sholat kan, rumahnya bersebelah aku, sebelah rumah mak kan, rumahku kan. Jadi maghrib ke rumah mak, habis sholat maghrib. Mak lagi sholat kan, sholat maghrib udah nunggu mak. Mak ngobrol berdua yuk, bilang gitu. Mau ngomong apa kan? Ngobrol lah mak, biasa lah, bilang kan. Minta doa restu kan sama mak. Aku sekarang buka ayam geprek, minta doa restu lah, minta doa lah, bilang kan. Ya semoga berkah, semoga ibarat emak juga bisa merasakan masakanku yang belum pernah dimakan, maksudnya kan. Cuman nggak ayamnya dia nggak mau, dia nggak mau, udah lama nggak mau ayamnya, udah nyicip sambelnya, timun apa semua kan. Iya sama abang aku kan, jangan pedas-pedas nanti bikin orang sakit katanya gitu. Enggak lah, aku bilang orang tambah sehat makan sambalku, nanti sakit orang, pedas katanya. Orang sambal kelitet pedas lah mak. Oh sambal kelitet, oh iya. Ya semoga berkah lah katanya gitu. Di dapur itu lagi masakan, lagi pesanan orang, nyicip dia satu-satu cicipnya kan. Jangan pedas-pedas nanti bikin orang sakit, ketawa. Jadi ibunya mengingatkan Cica untuk tidak membuat sambal terlalu pedas karena akan berefek kurang baik bagi pelanggannya. Cica meresponnya dengan tertawa dan menjawab, "Nggak apa-apa mak, justru sambal ini bikin orang seger, bikin orang sehat." Aduh Cica, sambal lo dimakan, pedas-pedas ini. Dan tapi alhamdulillah sampai saat ini semua usahanya berjalan ya, karena corona jadi ya naik turun lah, biasa ya, namanya juga orang bisnis ya seperti itu kan ya. Tahu lah Cica juga pasti sudah paham betul bahwa kalau di dunia bisnis ya serta merta dia selalu menanjak gitu, pasti ada kalanya dia akan turun lagi. Makanya ditantang lagi kita kalau caranya menanjak kembali, jangan menyerah. Nah Cak, geprek ada, kremes ada, salon ada. Sebenarnya apa yang pengen Cica capai setelah semua ini? Impian terbesar Cica ini apa sebenarnya? Impian terbesar aku itu yang pertama, niat hati ingin menjadi orang tua lebih baik lagi dan mengangkat derajat keluarga. Mengangkat derajat keluarga. Kemudian yang kedua, pengen punya usaha apa nih? Ini usaha ya, udah ada usaha. Ya sekarang kan nggak ada tempat, pengen ada tempat. Oh, pengen ada kayak memang sebuah tempat sendiri lah ya untuk usaha apapun ada di situ. Lagi ngumpul duit. Jadi pikiran aku kayak gini, kalau ada tempat di pinggir jalan positif, tiap hari ada orang yang makan. Nah nanti kan ada duit lebih, nyelipnya buat emak lagi.
Kamu pengen apa kamu mau rumah sebenarnya? Masih banyak. Masih banyak. Iya, cuma malu ngomongnya. Jadi gimana ya? Apa keinginan terbesar kamu mumpung emak lagi sehat, lagi sembuh? Sebenarnya kamu kamu ingin memberikan apa kepada emak? Mumpung siapa tahu nanti video ini bisa kamu tunjukkan ke emak dan emak melihat langsung ini loh sebenarnya. Apa sih kamu ingin memberikan apa ke emak? Kamu ingin memberikan rumah, mobil, apa sih? Enggak. Atau apa? Yang terbesar, yang paling besar itu umroh. Keinginan yang terbesar. Kalau hari-harinya makan ya alhamdulillah. Saya rasa sekarang pasti udah lebih. Iya, lebih dari Iya, makan. udah lebih sekarang mau apa itu udah Ibaratnya aman lah pokoknya. Alat rumah itu ya ibaratnya walaupun enggak semewah orang, yang penting ada semua. Ya kayak piring, sendok, gelas, kursi kan kayak gitu kan ada semua. Saya yakin kalau dengan kondisi saat ini beliau kalau untuk urusan makan sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan savingnya sudah lumayan, ya, menabungnya sudah lumayan. Tapi saya lebih tertarik tadi, ternyata cita-cita terbesarnya untuk ibunda tercinta adalah memberangkatkan Ibu Rokiah ke tanah suci. Ya. Jadi teman-teman semua kita doakan semoga Cica bersama suami tentunya, ya, bersama keluarga besar bisa mewujudkan itu. Ya, Bu Rokiah. Habis Bu Rokiah mungkin ibu mertuanya, ya, atau siapa itu, ya, keluarganya, tapi dia cinta sekali dengan ibunya. Insyaallah saya doakan. Karena saya termasuk orang yang sangat mempercayai tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Dikit, insya Allah. Kalau sudah ada panggilannya, ya, benar kan? Labbaik Allahumma labbaik. Kalau ada panggilannya mah pasti. Insya Allah ya Cak, saya doakan semoga itu terwujud. Ica juga nanti keinginannya punya tempat sendiri untuk usaha juga. Amin. Mungkin Cica ngomong gini karena ketika Cica ngomong begini BRI kan dengar. BRI dengar pasti dia. Nanti dia pasti Cak sebenarnya pengen usaha di mana? Dia mau ke Pangkal Pinang. Gitu udah mau cari di Pangkal Pinang 1, di Bangka Tengah 1, cabangnya gitu, bantu kan gitu. Itu Cak harus gitu sama BRI. Jadi terbuka ya. Tinggalkan nanti bagaimana berdiskusi kan disesuaikan dengan kemampuan ya Cak. Luar biasa ya, kita doakan sekali lagi teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang ingin mencicipi ayam geprek sambal Klitek, ya, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini, ya. Ada media sosialnya Ada. yang dipakai untuk pemasaran Enggak, umum aja ada. umum aja, apa namanya? Ica. Ica. Kalau Facebooknya Ica. Kalau Ica tuh nulisnya sambung atau sambung. Ica. Mm-mm. Baik, di Facebooknya ada Ica. Kemudian yang lain? Di IG-nya Ica Sadewa. Kalau di IG-nya Ica Sadewa. Sadewa? Suami. Oh, namanya Sadewa. Seta Dewa. Hah? Seta Dewa. Sadewa. Oke, Sadewa ya. Berarti di Instagramnya ada Ica Sadewa, di Facebooknya ada Ica. Jadi bisa komunikasi lewat situ untuk bertanya-tanya soal produk-produknya lah, itu dia. BRI keren, BRI mantul. Wah, itu dia. Cak, terima kasih sudah berkunjung hari ini, sudah bercerita banyak. Terus terang saya sangat tergugah. Apalagi saya tidak menyangka kalau Ica ternyata sudah dari kecil berjibaku dengan kerasnya kehidupan. Saya angkat jempol sama Ica. Luar biasa. Terima kasih juga buat Bang Rakyat Indonesia. Semoga Anda bisa menghadirkan klien-klien yang terbaik ini. Keren. Kita doakan Ica sukses selalu usahanya, ya, langgeng, dan apa tadi? Saya doakan juga Ica saya doakan juga cepat segera punya anak ya, sama karena dia juga belum punya anak ya. Kita doakan juga dia segera punya anak bersama suaminya, langgeng terus, sehat terus, usahanya lancar, ibunya juga diberangkatkan ke Mekah. Nah, Cak, sebelum saya tutup, saya pengen Ica memberikan satu semangat, satu motivasi atau kata-kata yang baik, kalimat yang baik untuk teman-teman semua, khusus boleh bagi mereka yang
pelaku UMKM, atau mereka yang baru mau memulai usaha tapi ragu-ragu, takut, atau mereka yang punya usaha tapi sekarang sedang terpuruk. Gimana sih, Ica, semangatkan mereka, bangkitkan mereka biar mereka. Silakan, Cak. Iya, untuk kawan-kawan Supradi semuanya di Bangke, di luar Bangke, terserahlah di mana. Yang penting yang pertama itu yakin, kedua itu semangat, jangan pernah patah semangat. Yang ketiga itu kita harus bisa, nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Intinya yang penting ada kemauan. Itu buat kawan-kawan, jangan pernah terpuruk dalam hal hidup, sesusah apapun, seberat apapun. Nggak ada kita kayak jalan 5 simpang kayak gitu ya. Simpang yang satu nggak bisa, kita ke simpang yang satu, simpang satu nggak bisa, ke simpang yang satu. Yang penting kita itu harus jalani apa adanya, jangan sampai kita kayak putus asa, terus nanti efeknya kita sakit, itu menyusahkan kita, menyusahkan keluarga. Jadi ya pokoknya pesan Cica, semangat, aktif terus, positif, amanah. Udah, terima kasih. Jadi luar biasa. Ya, sekali lagi yang penting ya jangan menyerah. Benar, saya setuju, jangan menyerah. Jangan menyerah. Tidak bisa ke sana, ya ke sana pindah. Ada urusannya ke sana cari. Artinya sebenarnya potensi diri masing-masing itu ada. Ya, kalian harus menggali itu, menemukan itu, insya Allah semua ada. Dan yang paling penting adalah berdoa dan orang tua. Ingat ya, kalau Anda mengagungkan orang tua, maka Anda akan hidup bahagia. Begitu sebaliknya, kalau Anda mengabaikan orang tua, hidup Anda akan sengsara. Saya di Judi Ciro bersama Ica. Terima kasih buat Bank Rakyat Indonesia. Jumpa kembali dengan saya di Bincang Mitra Bank Rakyat Indonesia di lain waktu. Ya, kapan berikut nanti kita akan bincang lagi. Sekali lagi, jangan lupa jaga kesehatan Anda karena masih pandemi corona. Cuci tangan, pakai masker. Ya, kita akan pakai masker kembali, Cak. Kita pakai lagi, Cak, maskernya, Cak. Oke. Dan jaga jarak, ya. Hindari kerumunan, bagian tidak penting juga hindari kerumunan. Nah, kalaupun terpaksa harus keluar, ya jaga jaraknya saja. Baik, kita sudah pakai masker. Sehat selalu buat saya, sehat selalu buat Ica, sehat selalu buat Anda semua, sehat selalu buat seluruh masyarakat Bangka Belitung dan Indonesia. Jumpa kembali, saya di Judi Ciro, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.